Puji syukur kepada Tuhan Pencipta pemilik segala cinta, yang senantiasa memberikan cinta kepada yang dicintainya. Salam cinta kepada kekasih pemilik segala cinta, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Afia Apriliani, yang pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah sebagai pembawa acara. Nah, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, perlu kita ketahui dulu apa saja tata tertib yang harus kita ikuti selama acara ini berlangsung. Yang pertama, peserta diperkenankan untuk mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, diwajibkan bagi peserta untuk menggunakan display name atau nama sesuai dengan nama yang telah didaftarkan. Dan yang terakhir yaitu tidak diperkenankan untuk mengirimkan teks berupa seperti teks spam, ejekan, atau teks yang mengandung unsur sara di room chat. Nah, webinar yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Polewali ini sengaja mengambil tema Embracing Your Future Career. Nah, agar teman-teman sekalian dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang lebih dalam lagi mengenai bagaimana teman-teman akan melanjutkan karir ke depannya. Dan diharapkan dari informasi-informasi dan pengetahuan yang didapat, teman-teman bisa menjadi lebih semangat lagi dalam mencapai karir impian teman-teman. Atau mungkin ada dari di antara teman-teman yang belum tahu setelah sarjana nanti mau lanjut apa atau mau melakukan apa ke depannya. Nah, bisa saja teman-teman ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, mungkin dengan cara mendapatkan beasiswa misalnya. Gimana sih caranya mendapatkan beasiswa? Di webinar kali ini, temanya yaitu Gain Your Dream with LPDP NMAX Japan Scholarship. Ada pemateri dan moderator yang hebat-hebat. Nah, yang pertama itu ada Kak Sandy Diar Permatadana ST, yang merupakan Award Max Japan Scholarship. Selamat siang Kak Sandy. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih Kak. Nah, untuk pembicara kedua itu ada Kak Nur Anti Anarkis SPI. Dia merupakan Award LPDP Program Magister Budidaya Perairan Universitas Brawijaya Malang. Selamat siang Kak Iis. Nah, sebuah webinar itu tentunya tidak lengkap dong kalau belum ada moderator. Nah, moderator kita pada hari ini itu ada Kak Mulyana Mursalim SH. Selamat siang Kak Mulyana. Dek. Ya. Nah, sekedar informasi ya untuk teman-teman, kalau Kak Mulyana ini merupakan award LPDP di S2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta loh. Nah, dia ini merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Mamuju dan merupakan lulusan berprestasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020. Kak Mulyana juga pernah menjuarai LKTI PC Competition dan Porseni tahun 2020 dan lomba esai mahasiswa Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Dan ternyata Kak Mulyana adalah seorang putri pendidikan Sulawesi Barat tahun 2019. Wah, hebat kita hari ini. Kak Mulyana juga menulis sebuah novel yang dengan judul Cinta dalam Naungan Tuhan Tahun Sasi Budaya Politik Partisipan Fajar 2019. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja persilahkan kita masuk saja ke sesi webinar yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Kak Mulyana. Silahkan Kak. Ya, baik. Terima kasih Dek Nur Afia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu jalannya webinar pada sesi kedua ini. Terima kasih Dek. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman dari Webron ya, Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Polewali angkatan 2016 yang sudah mempercayakan saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar untuk sesi yang kedua. Nah, sesi yang pertama tadi sudah diikuti teman-teman, tadi itu temanya tentang bincang inspirasi ASN milenial. Pasti temanya tidak kalah menarik. Nah,
pada kesempatan ini saya berharap teman-teman di sini masih semangat ya, meskipun ini siang hari ya. Enaknya untuk tidur ya, tapi teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang memilih untuk produktif, mengikuti webinar yang tentunya keren pada siang hari ini ketimbang tidur saja seperti itu di rumah. Jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Oke teman-teman, jadi pada siang hari ini tema webinar atau pada sesi kedua ini itu adalah Gain Your Dream with LPDP and Max Japan Scholarship. Jadi kita akan membahas banyak sharing dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Ini ada Kak Nuranti Anarkis dan juga Kak Sandy ya. Saya sapa kembali. Halo Kak Nuranti, saya panggilnya apa nih Kak? Panggilnya Kak Anti atau Kak Iis atau Kak siapa? Ya, panggil Iis saja deh. Panggil Kak Iis. Iya, Kak Iis ya. Bagaimana kabarnya Kak? Baik ya Kak? Ya, alhamdulillah baik. Oke, jadi Kak Iis ini seperti yang sudah dibacakan tadi sama MC, dia adalah awardee LPDP di Universitas Brawijaya. Jadi saya belum PK teman-teman, jadi belum resmi sepertinya jadi awardee karena gelombang 1 kemarin. Jadi pas sekali teman-teman, nanti LPDP itu akan buka untuk gelombang 2 tanggal 1 Agustus nanti. Jadi ini kesempatan yang baik bagi kita untuk bisa sharing banyak hal pada Kak Iis nanti. Nah, saya akan sapa juga Kak, saya panggilnya apa nih? Saya bingung dari tadi ya, saya mau panggil Kak Cendi atau panggil Kak Sandy atau siapa Kak? Mungkin saya sapa, halo Kak Cendi, Kak Iya, Sandy ya. halo. Panggilnya apaan Kak? Bebas aja sih, segampangnya. Sandy boleh, Sandy boleh. Ya. Segampangnya aja. Ya, jadi Kak Cendi ini awardee Max Japan Scholarship. Kalau boleh tahu Kak Cendi ini ada di Jepang atau di mana Kak? Iya, kebetulan masih di Jepang. Wah, nonton Olimpiade dong begitu ya Kak ya? Sayang sekali Olimpiadanya tidak boleh ada penonton. Oh, oke. Jadi itu mungkin kita akan sharing banyak hal. Namun teman-teman, sebelum kita masuk pada pemaparan materi pada siang hari ini, saya akan paparkan kembali tata tertib singkat. Yang pertama itu pemaparan webinar berlangsung nanti selama 60 menit sekaligus dengan sesi tanya jawab. Dan ini penting saya sampaikan kepada seluruh peserta bahwa peserta yang akan mengajukan pertanyaan itu dapat menuliskan pertanyaannya melalui Slido. Jadi linknya nanti akan di-share di room chat Zoom ini teman-teman. Jadi tetap stay tune ya. Oke, langsung saja tanpa untuk mengefisienkan waktu, kita akan sharing banyak hal terkait dengan beasiswa pada siang hari ini karena banyak nih yang menjadi peserta di sini Kak, itu ada fresh graduate, ada juga mahasiswa S1. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa S1 yang mau melanjutkan studinya ke jenjang S2 itu ada mungkin jalannya adalah bisa menempuh dengan jalur beasiswa LPDP atau mungkin beasiswa dari Max Japan Scholarship. Jadi seperti itu. Langsung saja sebelum itu saya akan bacakan materi CV dari moderator dulu, dari pemateri maksud saya. Yang pertama itu ada Kak, mungkin yang Kak, ya, yang pertama itu ada Kak Nuranti Anarkis, SPI. Beliau lahir pada tanggal 22 Oktober 1996. S2-nya Budidaya Perikanan Universitas Brawijaya Malang, S1 Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar, ya, saya ternyata satu alma mater, dan yang merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Polewali. Prestasinya juga tidak kalah banyak, juara 2 LKTI Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018. Dia juga merupakan delegasi Indonesia Aquaculture Summit 2018, delegasi Pekan Aquaculture 2018, peserta Lomba Debat Kemaritiman 2017, delegasi Indonesia Youth Aquaculture 2016 dan 2017, Traditional Dance F8 Makassar 2017, dan juga peserta KKN tematik perbatasan RI Malaysia Pulau Sebatik tahun 2017. Ini senior saya ternyata di KKN Sebatik, dan juga yang paling prestasi yang tidak kalah membanggakannya itu adalah beliau adalah awardee beasiswa potensi prestasi akademik 2016 sampai 2018.
Nah, mungkin itu untuk pembicara kedua kita. Langsung saya bacakan CV-nya. Ada Kak Cendi Diar Permata Dana ST. 2020 sampai sekarang dia S2 Earth Research Science Akita di Akita University di Jepang, dan 2014 sampai 2018 itu dia mengambil jurusan Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penghargaannya juga banyak, Best Students Prize of Explore the Layer Challenge. Kemudian ada juara 1, ini bahasa Inggris semua ya teman-teman ya. Ya, mungkin bisa dibaca prestasinya, Indonesia Society of Economic Geology tahun 2019, juara 3 Geologi Open Challenge Department of Geological Engineering Universitas Jenderal Sudirman 2017. Untuk 2020 sampai 2021 ini Teaching Assistant Akita University, dan 2019 dia merupakan Brownfield Geologis PT Kapuas Prima Coal, dan 2018 Junior Geologis PT Kapuas Prima Coal. Jadi banyak sekali ya pengalaman dari dua narasumber kita pada siang hari ini. Langsung saja, untuk mengefisienkan waktu, pasti teman-teman juga sudah sangat menunggu nih materi dari dua pembicara kita yang luar biasa pada siang hari ini. Langsung saja untuk kesempatan yang pertama, saya berikan kesempatan kepada pembicara pertama, Kak Iis. Langsung saja Kak, waktu yang kami berikan 15 sampai 20 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Kak. Ya, sebelumnya saya ini ya mau mohon maaf karena mungkin pertama jaringan saya kurang stabil, kemudian di sini juga di sebelah rumah tuh lagi ada perbaikan, jadi mungkin agak kalau misalnya sebentar ada agak sedikit yang bising, itu mohon dimaafkan. Ya, sebelumnya saya mohon izin share screen sendiri ya. Ya, silakan Kak. Sebelumnya mohon maaf, apakah share screen-nya udah terlihat? Sudah Kak, cuman belum full. Ya. Oke. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator pada hari ini. Sebelumnya mungkin saya juga sempat berpikir ya moderator pada hari ini sama pembicara kita pada hari ini tuh memang benar, saya kadang merasa insecure juga ya bisa berada di tengah-tengah kalian. Kemudian terima kasih untuk angkatan 2016 SMA Negeri 1 Polewali. Kalian apa ya, selama saya menjadi alumni di SMA 1 Polewali itu banyak gebrakan-gebrakan yang diberikan sama angkatan 2016 ini. Jadi angkatan 2016 ini ya menurut saya angkatan yang paling wow lah untuk saya setelah saya lulus. Ya, mungkin pertanyaan yang simple sih yang sebenarnya kita berikan untuk bagaimana sih sebenarnya setelah lulus kita tuh sebenarnya mau berbuat apa? Itu menjadi tanda tanya yang besar ya untuk teman-teman sekalian, apalagi untuk adik-adik yang baru mau menyelesaikan studinya, terus ada yang fresh graduate juga di sini, itu pasti bingung setelah lulus ini mau berbuat apa? Apa sih yang kita harapkan setelah kita lulus itu, kita mau jadi apa? Kita tuh sebenarnya ingin seperti apa? Itu adalah hal yang eh, tidak bisa saya jawab sendiri, dan yang bisa menjawabnya itu hanya diri kita sendiri yang tahu jawabannya. Kenapa demikian? Karena ya segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita inginkan itu tidak akan kita dapatkan dari orang lain, tetapi melainkan dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang akan membangun apa sih sebenarnya tujuan kita untuk menyelesaikan pendidikan itu apa, untuk setelah kita lulus itu kita mau jadi apa, sebenarnya itu yang bisa jawab itu hanya diri kita sendiri. Jadi mungkin beberapa dari webinar yang kita ikuti, terus
apapun itu, orang-orang di sekeliling kita itu dia hanya pengantar atau perantara bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita setelah kita lulus nanti. Kalau di sini kan sesinya untuk beasiswa LPDP. Jadi ya mungkin yang pertama kita itu mau tanya apa sih sebenarnya itu beasiswa LPDP. Banyak sekali orang-orang di luar setelah mungkin nanti ini Mulyana Mursalim juga akan dapat ya seperti ini. Akan banyak pertanyaan tentang apa sih sebenarnya beasiswa LPDP itu ke awardee-nya sendiri. Padahal kalau bisa dibilang sebagai awardee itu ya juga kita juga ini masih banyak kekurangan ya untuk tahu apa sih sebenarnya itu beasiswa LPDP. Tapi karena kan ada beberapa tekad dari seorang awardee itu memang yang harus kita miliki supaya kita bisa tahu apa sih sebenarnya itu beasiswa LPDP. Ya, enggak mungkin lah saya mau jelaskan di sini LPDP, bla 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 bla, padahal sudah jelas semua ada di linknya, cukup klik linknya aja beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id atau bisa kepoin Instagramnya LPDP. Jadi kayak semacam ketika kita menjadi awardee itu kita kayak semacam brand ambassadornya LPDP, padahal sebenarnya segala sesuatunya itu bisa kita dapatkan di era yang serba canggih ini kan kita bisa dapatkan di ini sisa klik linknya LPDP, sisa cari Instagramnya LPDP. Cuman memang ada beberapa dari teman-teman itu yang merasa dirinya itu dia ingin dihampiri oleh informasi, padahal sebenarnya kita yang harus mencari informasi tersebut, bukan informasi itu yang akan semena-mena datang kepada kita. Kalau beasiswa LPDP sendiri itu targetnya, kita tahu kan kalau beasiswa LPDP itu salah satu beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah, di mana LPDP ini tuh dibawahi oleh Kementerian Keuangan tentunya. Nomor 1 di Indonesia yang punya uang ini Kementerian Keuangan yang biayai kita. Untuk sasaran pelamarnya semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan itulah yang bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Kenal ini? Nah, dia ini salah satu penulis terkenal yang beberapa novelnya itu novel Islam itu dia bestseller di Indonesia. Kemudian ini ada Kak Tasya, kemudian ada Kak Mayudi Ayunda, semua itu adalah awardee LPDP. Jadi seberapa bangganya kita menjadi awardee LPDP itu karena kita bisa bayangin aja kita bisa dalam satu lingkup dengan orang-orang hebat ini yang kita kenal. Nah, apa sih sebutan untuk penerima beasiswa itu yang seperti kita bilang tadi. Jadi sebutan untuk penerima beasiswa itu adalah awardee. Jadi kadang masih banyak sih adik-adik yang bertanya apa sih sebenarnya itu awardee. Jadi awardee itu sebenarnya adalah sebutan untuk seseorang penerima beasiswa. Nah, setelah dinyatakan lulus tes substansi, wawancara kan yang telah ini dilulusi oleh moderator kita, itu ada yang namanya persiapan keberangkatan atau PK, kemudian pengayaan bahasa atau PB. Pengayaan bahasa atau PB ini biasanya diberikan untuk awardee LPDP yang mendaftar melalui jalur afirmasi. Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa mendapatkan beasiswa LPDP itu sendiri. Bagaimana sih bisa lolos LPDP-nya? Bagaimana sih sebenarnya kita bisa lolos LPDP? Ini sebenarnya pertanyaan yang realistis ya, cukup realistis karena kalau dari saya sendiri, saya juga mungkin tidak bisa memberikan yang menjamin kalian yang mendaftar beasiswa LPDP itu lulus, tapi dari berdasarkan pengalaman, ya bisa lah sedikit berbagi bagaimana sih sebenarnya bisa lolos LPDP. Apa yang harus dilakukan? Bangun. Pastinya bangun. Kalau kita mau mencapai sesuatu kan nggak mungkin kan kalau kita cuman tidur, bermimpi. Ya pastinya apa yang pertama yang kita lakukan bangun. Karena mimpi kita yang ingin kita kejar itu tidak akan
tidak akan pernah kita gapai kalau misalnya kita masih tidur, larut dalam tidur kita, larut dalam mimpi kita. Nah, ibaratnya ini adalah gelas yang kosong, kemudian ada beberapa air yang kita isi. Masing-masing orang itu diibaratkan gelas yang telah diisi air ini. Jadi kemampuan setiap orang, eh, setiap anak, setiap kita itu berbeda-beda ya. Ada yang kapasitasnya dia memang kapasitasnya banyak, tapi kita ini sama-sama dilahirkan dengan gelas yang kosong. Cuman bagaimana cara kita untuk mengisi kapasitas kita ini, itulah yang harus kita lakukan. Yang pertama, atur strategi, kemudian jangan cuman beranggapan bahwa di game saja kita bisa mengatur strategi. Di dalam mencapai sebuah impian itu kan yang pertama kita harus lakukan ya bagaimana kita mengatur strategi kita. Ada 6.166 orang yang mendaftar di beasiswa LPDP pada batch pertama. Dan selamat untuk Mulyana karena sudah menjadi bagian dari 6.166 orang ini. Terima Nah, kasih, Kak. tentunya nanti ini baru batch pertama loh. Bagaimana, pasti pikiran kita bagaimana sih sebenarnya kalau batch kedua lagi. Justru di batch kedua, bahkan bisa jadi pendaftar di batch kedua itu bisa melebihi dari pendaftar yang ada di batch pertama. Makanya ya, kembali lagi ke persiapan kita itu seperti apa. Jangan sampai persiapan kita itu masih seperti gelas kosong yang pertama. Dia hanya diisi sekitar 20% air, tidak tidak diisi dengan apa-apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh LPDP. Ini sekedar informasi untuk tahap kedua, itu ada tanggal penting yang harus kalian catat, di mana tahap kedua itu akan dibuka lagi pada tanggal 1 Agustus untuk tahap pendaftarannya. Semoga teman-teman sekalian yang mengikuti webinar hari ini lebih terbuka semangatnya untuk mendaftar LPDP lagi. Apa syaratnya? Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah apa syaratnya? Apa syaratnya mendapatkan untuk mendaftar beasiswa LPDP? Lagi-lagi saya cuma mau bilang sama teman-teman, sama adik-adik, bahwa untuk pertanyaan seputar syarat, tidak mungkinlah sebuah lembaga yang besar mengeluarkan sebuah pengumuman bahwa akan dibuka beasiswa LPDP begini-begini tanpa mengeluarkan pengumuman, announcement tentang apa syarat-syaratnya. Jadi kembali lagi teman-teman itu yang harus kembali untuk terus mencari, kepo dan terus kepo ya, karena tidak mungkin informasi yang akan datang kepada kita. Ini mungkin sedikit gambaran ya. Kalau di LPDP itu sendiri, kalau kita mau melihat syarat, kita lihat dulu kita cocoknya di mana, mau masuk di umumnya kah, atau yang di khususnya kah, atau kan di sini ada kategori. Di kategori ini kita bisa lihat ada entrepreneurship, ada TNI, Polri, ASN. Jadi ASN itu atau PNS itu juga bisa daftar loh, bisa dapat LPDP juga. Itulah yang dikatakan dengan targeted group. Jadi di LPDP itu bukan hanya golongan-golongan yang tertentu yang mendapatkan LPDP. Jadi syaratnya ya memang warga negara Indonesia selama kalian warga negara Indonesia dan memiliki kemampuan di antara bidang-bidang ini, mau masuk jalur umum kah, mau masuk jalur khusus kah, itu sebenarnya cocoknya kita yang mana, kita mau pilih yang mana, kita mau daftar di mana. Makanya sebelum kita mendaftarkan diri untuk beasiswa LPDP ini, lihat dulu kita ini sebenarnya passion kita itu di mana, kita bisanya di mana, ataukah saya ini seorang yang berprestasi pada S1, saya cocoknya mungkin masuknya di beasiswa yang LPDP yang jalur prestasi, bisa jadi kan, atau saya ini beasiswanya waktu S1 saya pernah dapat bidik misi, pernah dapat beasiswa kurang mampu. Nah, di situ di LPDP juga ada beasiswa prasejahtera yang sama diikuti oleh Mulyana.
Jadi ada banyak sekali kesempatan untuk teman-teman untuk mewujudkan mimpi teman-teman. Hanya dari teman-teman saja bagaimana membangun jiwa teman-teman untuk kembali, ayo bangun. Karena kalau kita tidak bangun, kalau kita tidak bangkit dari tidur kita yang terlelap sama mimpi-mimpi, cuma sekedar bermimpi tapi tidak bangun, itu akan sangat sulit untuk kita dapatkan. Nah, kita lihat di sini untuk persyaratannya, kita ada persyaratan yang memang butuh perhatian spesial. Persyaratan yang butuh perhatian spesial ini, itulah yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari sharing-sharing seperti ini, sharing-sharing sama teman-teman awardee yang lain, sharing-sharing sama senior-senior yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP ataupun apa itu, terkait dengan mungkin personal statement-nya atau proposal study-nya atau study plan-nya, itu kan hal yang disyaratkan di LPDP itu kan sudah ada formatnya. Jadi kita cuman bagaimana sih triknya untuk membuat personal statement yang baik, study proposal yang baik, kemudian study plan yang baik. Itu yang harus kita perhatikan dari persyaratan-persyaratan itu yang dikatakan yang mana sih sebenarnya yang butuh perhatian spesial. Jadi jangan sampai ketika kita ingin memenuhi persyaratan yang satunya terabaikan. Terus setelah kita kan ada kan persyaratan TOEFL, biasanya itu yang persyaratan TOEFL itu yang biasa bikin teman-teman itu jadi ragu-ragu untuk mendaftar karena belum mencapai TOEFL-nya. Bagaimana caranya kita mau mencapai target TOEFL tersebut kalau kita belum coba? Jadi ya selama masih ada kesempatan ya dicoba dulu lah. Kemudian untuk di sini juga kan di pendaftaran beasiswa LPDP itu masing-masing nanti akan buat akun kan. Jadi di akunnya itu kita bisa lihat di situ kan ada isian formulir, kemudian kita harus melihat sebenarnya perintah apa sih yang diberikan sama form yang ada di akun kita. Apakah dia minta sebutkankah atau minta dijelaskankah? Ya itu yang harus salah satu menjadi trik ya untuk bagaimana kita menyelesaikan persyaratan dan pendaftaran pada saat mendaftar di LPDP. Ini mungkin ya satu informasi kalau dari link tersebut kita bisa dapatkan beberapa buku panduan untuk pendaftaran. Yang pertama ada beasiswa berkebutuhan khusus difabel, itu untuk penyandang disabilitasi. Kemudian yang daerah afirmasi, kemudian ada prasejahtera. Ini beasiswa afirmasi LPDP itu kan tadi dibagi menjadi 3, ada beasiswa afirmasi, ada targeted, kemudian ada yang beasiswa umum. Kalau yang afirmasi sekarang itu ada 3, kalau saya pada zaman saya dulu itu ada 7 kalau nggak salah. Kemudian yang targeted ada 2, itu untuk yang kewirausahaan dengan ASN PNS TNI Polri itu juga bisa mendaftar. Selanjutnya, apa yang didapatkan ketika lolos? Mungkin ketika lolos, apa yang kita dapatkan itu yang akan jadi penyemangat buat teman-teman ya. Bisa kita lihat, yang kita dapatkan adalah uang, kemudian uang, dan uang. Mungkin terlalu kasar ya kalau kita bilang yang kita dapatkan adalah uang, tapi yang perlu kalian perhatikan, yang kita dapatkan ketika kita lulus adalah biaya pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku, biaya penelitian, biaya seminar internasional, biaya publikasi, transportasi, aplikasi visa untuk yang luar negeri, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat, tunjangan keluarga yang khusus dokter. Dan dari teman-teman mungkin bilang, jangan sampai hanya sekedar ditampilkan di buklet, hanya sekedar muncul begitu. Jangan sampai saya juga bakalan keluar di uangku, saya juga bakalan kehabisan dana, bakalan ini dan sebagainya. Untuk menjadi seorang awardee itu memang awalnya kita butuh modal yang besar ya untuk bisa lolos di awardee. Tapi untuk ganjarannya sih kalau saya pribadi
saya sangat senang melihat informasi-informasi yang begini. Kita lihat ini adalah nominal-nominal yang masuk di rekening saya ya selama saya baru baru menjalankan diri sebagai awardee. Ini adalah nominalnya. Jadi untuk seorang mahasiswa yang mendapatkan uang sebanyak ini, yang tugasnya hanya belajar, masa cuman belajar begitu baru masih mungkin ragu untuk dapatkan ini beasiswa LPDP. Jadi untuk teman-teman ya, ayo kembali lagi bangkitkan semangat kalian bahwa mimpi-mimpi kalian itu bukan cuma sampai di sini, masih banyak yang harus teman-teman dapatkan. Jadi sudah terjawabkan pertanyaan apa yang harus kita lakukan? Semoga terjawab ya. Ya, satu doa untuk teman-teman, semoga yang mendaftar LPDP lolos masuk kampus impian. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Iis atas pemaparan materinya yang luar biasa. Tentunya kita sangat termotivasi untuk menjadi awardee. Karena teman-teman tidak hanya semangat yang dibutuhkan, tapi juga action atau aksi nyata kita. Nah, mungkin salah satunya adalah dengan mengikuti webinar pada siang hari ini, itu merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan menjadi modal awal untuk bisa menjadi awardee. Karena sekedar informasi, sebelum saya mengikuti seleksi LPDP, saya rajin sekali ikut webinarnya supaya banyak tahu tips dan triknya. Oke, langsung saja. Terima kasih Kak Iis. Kita ke pemaparan materi yang kedua. Langsung saja saya undang dengan hormat kepada pembicara kita yang kedua, ada Kak Cendi Diar. Langsung saja. Tadi kita sudah sharing tentang beasiswa LPDP. Kalau Kak Cendi nanti ini akan sharing beasiswa juga, tapi dia dari pemerintahan Jepang ya kalau tidak salah, Max Japan Scholarship. Jadi kalau tadi dari Kemenkyu, ini dari pemerintah Jepang beasiswanya. Langsung saja Kak Cendi mau share screen? Iya, bentar ya. Iya. Share screen dulu. Jadi ternyata teman-teman ada banyak beasiswa ya, tidak hanya LPDP, mungkin yang sering kita dengar itu LPDP, ada beasiswa unggulan, ada juga beasiswa yang diraih oleh Kak Cendi, ya, Max Japan Scholarship. Langsung saja ya Kak ya, kepada Kak Cendi dia, waktu dan full tempat. screen ya? Ya, kami persilahkan. Silakan Kak. Oke. Sebentar. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih buat Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Polewali ya, yang mengundang saya untuk berbagi sharing tentang pengalaman mendapatkan beasiswa Max dari Jepang. Jadi Max itu bisa dikatakan gampangnya mirip LPDP tapi dari pemerintah Jepang gitu. Dan tapi kalau LPDP kan sasarannya untuk WNI. Nah kalau Max ini itu sasarannya buat WNA. Jadi emang dikhususkan buat warga negara asing yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Jepang. Gitu. Jadi ini ada beberapa poin yang ingin saya share. Yang pertama pengantarnya, terus persiapan, terus tahap pendaftaran, tahap prakeberangkatan, sama gimana sih kehidupan sekolah di Jepang itu. Yang pertama, apa sih Max Scholarship? Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, Max itu dari beasiswa, bisa dikatakan ini beasiswa paling prestisiusnya yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Kemudian ada dua jenis beasiswa Max. Yang pertama ada G2G atau Government to Government. Ini bisa dibilang kayak jalur umum. Jadi kita daftar kayak daftar SNMPTN gitu. Jadi ya saingannya umum gitu. Dari semua negara, semua pendaftar itu diadu jadi satu.
Kemudian ada U7 atau University to University. Ini pendaftarannya khusus langsung ke universitas tujuan. Jadi ini biasanya ada kerjasama antar universitas atau antar supervisor biasanya. Gitu. Kebetulan saya dapatnya yang U7, University to University. Gitu. Kemudian apa sih yang kita dapat ketika dapat beasiswa Max? Yang pertama, jadi Max itu yang kita dapatkan itu ini ya, langsung cuma satu jenis dana gitu ya, bukan. Kalau LPDP kan dibagi-bagi, jadi ada dana penelitian, ada dana keberangkatan, dana tunjangan buku dan sebagainya. Nah, kalau Max itu yang kita dapat ya living allowance gitu, jadi biaya hidup yang kita dapatkan itu. Kalau untuk research student itu 143.000 yen, kalau untuk S2 itu 144.000 yen, kalau untuk S3 itu 145.000 yen. Ya ini kalau kita pakai kurs sekarang mungkin sekitar 18-an juta per bulan. Nah, itu bisa dapat ekstra 3.000 yen itu kalau pas musim salju untuk daerah-daerah di utara Jepang, termasuk daerah saya. Kemudian tiket pesawat PP dari bandara terdekat dari rumah ke Tokyo. Kemudian tuition fee, biaya kuliah itu juga gratis sama biaya visa gitu. Nah, yang nggak didapat itu local transportation. Jadi kalau misal teman-teman nanti dapat beasiswa Max tapi kampusnya misal bukan di Tokyo, misal di Osaka gitu ya. Nah, itu dari Tokyo ke Osaka itu harus bayar sendiri transportnya gitu. Terus kemudian ada biaya medical check up dan health insurance. Ini juga tidak di-cover. Jadi sebelum berangkat itu kita disuruh untuk menyerahkan sertifikat kayak hasil medical check up, itu kita harus bayar sendiri. Kemudian biaya penelitian itu juga kita tidak dapat dari Max, tapi biasanya biaya penelitian itu di-cover dari biaya penelitian yang diterima oleh supervisor masing-masing. Kemudian family allowance itu juga kita nggak dapat. Jadi Izin kalau Kak mau bawa, Sandy. Ya, ini slide-nya tidak berpindah Kak. Mungkin belum berpindah ya? Ini masih slide yang nomor berapa? Yang apa yang dilihat? Sorry. sama yang pembukanya ada gambar Kak Sandy mungkin ini. Oh. Iya. Oops, sorry. Ulang Kak, mungkin boleh biar teman-teman Mungkin aku stop dulu kali ya. Sudah muncul? Masih sementara proses. Sudah Kak. Oke, ya ini tadi ya, jadi yang di Tokyo. Kemudian uang kuliah juga udah gratis, sama biaya pembuatan visa itu juga gratis. Kemudian yang nggak didapat, itu tadi nih, aku ulangi lagi, itu local transportation. Jadi kalau teman-teman kuliahnya bukan di Tokyo, misal di Osaka gitu ya, jadi dari Tokyo ke Osaka itu harus bayar sendiri. Atau kadang juga bisa dibayarin sama supervisor, kalau supervisornya baik. Kemudian ada biaya medical check up, sama health insurance itu juga tidak di-cover. Jadi itu di-cover dari living allowance-nya ini tuh udah cukup sih sebenarnya. Terus kalau research budget itu juga nggak dikasih dari Max, tapi dikasihnya dari biasanya biaya riset dari dosen. Kemudian kalau bawa keluarga itu juga nggak ada tambahan dana, jadi ya sebesar ini yang didapat itu silakan diatur sendiri kalau misal mau membawa keluarga. Udah ganti slide-nya? Oke. Ya, sudah Kak, aman. Aman ya. Oke. Apa sih yang harus dilakukan kalau mau daftar beasiswa Max? Yang pertama, tentukan dulu
topik penelitian yang mau diambil itu tentang apa. Jadi karena di Jepang itu adalah negara riset, jadi apa ya, kampus-kampusnya itu tidak terlalu memperdulikan background kuliah kita sebelumnya. Tapi mereka lebih peduli tentang apa sih rencana penelitian yang akan kita dapat, rencana penelitian yang akan kita lakukan, terus kayak metodenya itu seperti apa, signifikansinya seperti apa. Jadi bagaimana kita membuat research plan yang bagus itu yang paling menentukan. Kemudian bikin daftar kampus sama supervisor yang ingin dituju. Jadi jangan daftar tapi nggak tahu tujuannya mau kemana sama mau dibimbing siapa. Jadi jangan cuma ya daftar-daftar aja dulu gitu. Nah itu nanti akan susah di tahap-tahapan selanjutnya. Jadi sebelum daftar itu pastikan kita sudah punya daftar kampus sama supervisor yang mau kita tuju. Karena kalau kita sudah punya, terutama kalau kita sudah punya link ke siapa namanya supervisornya atau dosen pembimbingnya, calonnya itu akan sangat memudahkan. Kemudian persiapkan CV yang bagus. Jadi CV yang bagus di sini bukan CV yang lebay ya. Jadi mungkin kalau buat kerja kadang kan CV-nya berwarna-warni, terus apa desainnya menarik atau gimana. Nah itu kalau buat CV akademik, CV buat kerja mungkin oke, tapi kalau buat CV akademik itu biasanya akan dibilang lebay gitu. Karena kalau di CV akademik itu yang perlu ditekankan itu kayak pengalaman riset, terus publikasi yang sudah pernah dilakukan itu apa gitu, terus punya paten atau enggak. Nah, itu lebih ditekankan. Kemudian kalau bisa kita sudah mulai menghubungi calon supervisor yang kita pengen tuju gitu. Jadi kalau udah berkomunikasi lebih dulu itu akan lebih bagus. Kemudian jangan lupa untuk selalu ngecek timeline dan saran saya hindari deadline karena biasa kadang itu kalau pengalaman saya kemarin karena saya ngurus daftar-daftarnya itu kan jauh terus harus ngirim berkasnya itu langsung ke Jepang. Jadi kalau misal mepet-mepet itu takutnya nggak nyampe di Jepang dalam apa di waktu yang tepat gitu. Jadi sebisa mungkin itu jauh-jauh hari sebelumnya itu sudah dikirim dan dipersiapkan. Kemudian dipelajari dokumen-dokumen yang diperlukan, terus tahap-tahapannya itu seperti apa, sama yang paling penting siapkan uang karena seperti yang dijelaskan sama pembicara pertama tadi ya, nggak ada beasiswa yang gratis gitu. Walaupun ujungnya emang kita dapat pendidikan gratis, tapi untuk memperoleh beasiswa itu nggak gratis karena pertama kalau misal mau Max kita harus punya sertifikat bahasa Inggris itu nggak gratis harus bayar misal buat tes IELTS aja itu paling nggak 3 jutaan gitu kan terus misal buat ngirim berkas itu juga butuh uang gitu kan nah kemudian terlebih ketika kita udah lolos nih dapat beasiswa Max terus kita udah berangkat 1 bulan pertama itu kita tidak akan mendapatkan beasiswa Max karena beasiswa Max itu akan diberikan setelah 1 bulan kita di Jepang. Jadi biasanya kita akan dikasih tahu untuk mempersiapkan uang untuk hidup 1 bulan. Biasanya itu disuruh bawa sekitar 20 juta untuk hidup 1 bulan pertama karena untuk kalau biasalah kalau anak kos pertama kan harus beli alat-alat kos, terus bayar apa namanya bayar ini itu, terus beli ini itu. Jadi biasanya itu amannya disuruh bawa uang sekitar 20 juta untuk hidup 1 bulan pertama. Nanti itu akan diganti di bulan terakhir pas kita mau pulang. Biasanya gitu. Jadi tetap terus butuh budget. Jadi kalau bisa nabung sejak dini gitu. Jangan boros. Kemudian dokumen apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama ada dokumen yang sudah disediakan formatnya. Yang jelas yang pertama ada ini ya apa namanya? Formulir pendaftaran atau application form. Terus research plan itu sudah disediakan formatnya. Terus recommendation letter itu juga biasanya udah disediakan bukan format tapi list-list apa ya, pertanyaan
yang digunakan untuk merekomendasikan seseorang. Jadi biasanya tinggal dikasih aja list pertanyaannya itu untuk dikasihkan ke dosen atau dekan yang mau memberikan kita surat rekomendasi biar sebagai panduan. Kemudian yang tidak disediakan formatnya itu ijazah, karena tiap sekolah ijazahnya beda-beda, terus academic transcript juga beda-beda, terus ada certificate of academic standing. Ini biasanya ada beberapa kampus yang meminta ini, yaitu surat keterangan ranking. Jadi memang ini tidak umum, tapi kadang Max meminta kita menyertakan sertifikat yang menyatakan kita ranking berapa sih pas kuliah kemarin itu. Jadi ini agak tricky, jelasinnya agak susah biasanya ke bidang akademik di kampus masing-masing. Jadi dijelasin aja, kita pokoknya minta surat yang menyatakan kita ranking berapa pas kuliah itu. Terus sertifikat bahasa ini bisa bahasa termasuk bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Kalau nggak punya bahasa Jepang juga nggak apa-apa. Bahasa Inggrisnya boleh IELTS, boleh TOEFL. Terus Certificate of Residence, ini surat keterangan domisili. Terus ada paspor. Nah, semuanya ini harus dalam bahasa Inggris ya. Kalau misal ijazahnya belum bahasa Inggris, harus ditranslate. Kalau misal transkripnya belum bahasa Inggris juga harus ditranslate. Terus surat keterangan domisili kalau belum bahasa Inggris juga harus ditranslate. Translate-nya juga tidak boleh ditranslate sendiri, tapi harus ditranslate oleh penerjemah yang legal gitu. Jadi ada stempelnya, ada pokoknya yang resmi gitu, penerjemahnya ada biasanya. Kemudian ini timeline pendaftarannya bisa dicek sendiri di websitenya Max. Kalau ini patokan untuk tahun ini, jadi sebenarnya udah lewat pendaftarannya. Jadi biasanya masa pendaftarannya itu di bulan April, dimulai bulan April. Nanti berangkatnya itu 1 tahun setelahnya. Jadi misal teman-teman daftar tahun ini, maka berangkatnya di tahun depan gitu. Begitu juga nanti kalau misal teman-teman daftar, berarti kan baru bisa daftar di tahun depan. Nah nanti di tahun depan berarti berangkatnya di tahun depan setelahnya gitu. Ini untuk G2G ya, ini timeline G2G. Tapi kalau U2U itu mulainya dari akhir tahun. Jadi mulai Desember, Januari itu udah mulai persiapan ngirim-ngirim berkas biasanya. Terus nanti berangkatnya itu di Septembernya tahun depannya, seperti itu. Kemudian untuk sertifikat bahasa Inggris itu minimal B2. Kalau B2 itu sekitar TOEFL itu sekitar 543 atau IBT 72, IELTS itu 5,5. Jadi tidak terlalu tinggi karena seperti yang kita tahu di Jepang itu bahasa Inggrisnya juga orang Jepang nggak bagus-bagus banget. Jadi mereka juga tidak mensyaratkan bahasa Inggris yang terlalu tinggi. Ini bisa jadi alternatif kalau teman-teman pengen kuliah di luar negeri tapi mungkin merasa kemampuan bahasa Inggrisnya tidak terlalu mumpuni. Jadi ke Jepang aja, syaratnya nggak terlalu tinggi kok. Terus kemudian ada sertifikat bahasa Jepang, ini opsional, kalau teman-teman punya itu bisa nambah nilai plus. Biasanya itu N2 itu syaratnya. Kalau misal di bawah N2, mending nggak usah deh, nggak usah disertakan. Gitu. Kalau misal punya N2 atau N1 itu boleh disertakan. Kalau di bawah itu mending nggak usah. Bahasa Inggris aja cukup. Karena kalau teman-teman mau kuliah S1 di Jepang, nanti itu juga akan ada kuliah bahasa dulu 1 tahun, kuliah bahasa Jepang. Karena kalau S1 itu bahasa pengantarnya bahasa Jepang, tapi kalau S2 sama S3 itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Kemudian kemana sih submitnya? Kalau G2G itu ke Kedubes Jepang yang ada di Jakarta. Tapi kalau U2U itu ke kampus tujuannya masing-masing. Jadi kalau teman-teman pengen daftar ke Tokyo University ya ngirim berkas-berkasnya langsung ke Tokyo University atau ke Osaka University gitu. Kemudian tesnya. Yang pertama ada tes tulis. Tes tulis, kalau tes tulis ini jalur umum ya. Kalau maksudnya jalur G2G. Kalau jalur U2U itu nggak ada tes tulis. Kalau jalur G2G ada tes tulis. Tes tulisnya itu tes bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nah, tapi teman-teman bisa milih mau tes bahasa Inggris aja
mau tes bahasa Jepang aja atau mau tes dua-duanya. Jadi ini kayak semacam ada strateginya gitu ya. Kalau kalian merasa bisa dua-duanya, ambil aja dua-duanya. Kalau misal satunya kira-kira itu nggak bagus, jangan diambil. Maksudnya pilih salah satu yang teman-teman lebih jago gitu ya. Daripada nanti satunya jelek, itu malah kayak ya menurunkan nilai kita aja gitu. Kemudian tidak seperti beasiswa pada umumnya di Max tidak perlu esai. Jadi biasanya ada beasiswa-beasiswa kan pada butuh esai gitu ya, atau semacam motivation letter atau semacam itu. Kalau di Max itu nggak ada. Yang dibutuhkan cuma research plan aja. Gitu. Kemudian pas interview, karena saya tidak pernah mengikuti interview yang G2G, ini saya share interview yang pas U2U aja ya. Jadi kalau U2U interviewnya itu langsung sama supervisor, calon supervisor kita. Kalau G2G itu interviewnya nanti sama orang kedubes Jepang. Nah, kalau sama U2U itu biasanya yang ditanya kita minat penelitiannya itu kemana, terus penelitian S1 kita itu gimana, terus apa sih signifikansi penelitian kita pas S1 kemarin atau pas misal pokoknya pas kuliah kita sebelumnya itu apa, terus metode apa sih yang mau kita pakai, terus hasil yang diharapkan itu seperti apa, sama setelah lulus nanti itu mau ngapain gitu, mau kerja atau mau jadi dosen atau gimana. Kemudian setelah wawancara itu, kalau jalur G2G itu tahapan untuk finding LOA, yaitu kita nyari acceptance letter dari kampus yang ingin kita tuju. Tapi kalau U2U, kita nggak perlu lewatin tahap ini, karena ya kita langsung ke universitas yang dituju kan, jadi nggak perlu nyari LOA lagi. Gitu. Kemudian tahap sebelum keberangkatan yang pertama itu ada medical check up. Jadi kalau kita udah fix keterima, nah sebelum berangkat itu kita harus medical check up lengkap, formnya sudah disediakan, nanti kita tinggal bawa formnya ke rumah sakit, nanti dokternya pasti udah ngerti. Kemudian apply visa, kemudian ngurus tiket pesawat, biasanya nanti udah dikirimin, kemudian sama ngurus akomodasi, tergantung teman-teman mau di private apartment atau di asrama. Terus seperti yang aku bilang tadi, siapkan sekitar 150.000 yen. Ini ya sekitar 20 jutaan lah buat hidup 1 Izin, bulan Kak. pertama. Ya. Waktunya 2 menit lagi. Oke, Karena ya. kita akan masuk sesi tanya jawab, sudah antusias nih Kak yang pada Oke, bertanya. aku cepetin aja ya. Iya. Nah, tipsnya yang pertama, jangan bawa banyak baju banyak-banyak, karena baju kalian yang kalian bawa dari Indonesia itu nggak bakal kepake. Lebih baik nanti beli bajunya setelah di Jepang. Kemudian yang perlu dibawa lebih banyak itu makanan Indonesia, misalnya Indomie. Jadi karena di sini susah banget nyari makanan Indonesia, jadi lebih baik bawa makanan daripada bawa baju banyak-banyak. Kemudian pas pertama kali datang itu 1 minggu pertama itu biasanya kita akan ngurus keperluan kependudukan ya, misal KTP, bikin buku tabungan, bikin asuransi, bikin pension segala macam, bill di mobile phone dan segala macam, ini biasanya diurus di 1 minggu pertama. Biasanya nanti akan dibantu sama mahasiswa Jepang. Kemudian kehidupan sekolahnya, kuliahnya seperti yang aku bilang tadi, kalau S2 sama S3 pakai bahasa Inggris, kalau S1 pakai bahasa Jepang. Tapi kalaupun S2 sama S3, saya sarankan tetap ngambil kuliah bahasa Jepang level beginner untuk membantu kehidupan sehari-hari. Kemudian ini aku skip aja. Kan tadi beasiswanya itu sekitar 18 juta ya. Itu nggak akan habis dalam 1 bulan, karena 1 bulan kalau kita boros pun itu paling-paling mentok ya, kalau seboros-borosnya orang mungkin 15 juta lah mungkin. Jadi masih tetap bisa saving. Terus masih bisa ikut part-time job, mau di luar atau di kampus. Jadi masih bisa dapat tambahan-tambahan buat nabung. Kemudian harus siap juga terhadap perubahan cuaca, dari winter yang bisa sampai -10, terus berubah menjadi summer yang bisa sampai 40 derajat. Terus harus siap dengan culture shock yang ada, misal toiletnya yang serba canggih, apa-apa harus sendiri, semuanya harus berbahasa Jepang, ya itulah culture shock yang mungkin ditemukan.
Terus kalau di Jepang itu enaknya liburnya lebih banyak daripada di Indonesia. Terus kemudian tiap libur itu biasanya ada festival-festival dan tiap musim ada festival. Jadi sekalian sekolah, sekalian liburan, sekalian jalan-jalan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau pengen dapat info tambahan bisa lihat di website-website ini atau bisa kepoin di Instagramnya PPI Jepang atau bisa chat saya lewat Instagram atau LinkedIn atau email juga bisa. Oke, thank you. Iya, mungkin itu tadi pemaparan materi dari Kak Cendi dan juga Kak Iis sangat luar biasa, memotivasi kita pastinya teman-teman semua untuk bisa melanjutkan S2 ya. Siapa yang tidak mau kuliah S2 dan itu gratis. Jadi itu teman-teman kita bisa daftar beasiswa. Nah, teman-teman dari tadi sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi saya di sini mau bertanya nih sama dua pemateri kita atau pembicara kita yang sangat luar biasa. Kita tadi sudah, jadi gini nih Kak Cendi dan juga Kak Iis, kita tadi sudah melihat CV-nya Kakak, kemudian memang itu banyak prestasi. Nah, bagaimana nih Kak? Pasti ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman para pejuang beasiswa. Kak, kalau misalnya Kak, saya punya prestasi akademik yang tidak terlalu bagus misalnya, atau mungkin saya jarang ikut kompetisi, apakah bisa Kak, saya bisa jadi awardee atau jadi awardee beasiswa? Nah, jadi mungkin pertanyaannya Kak, sebenarnya sosok seperti apa sih yang dicari oleh LPDP ataupun yang dicari oleh Max Japan itu Max scholarship dari Jepang itu sendiri. Jadi mungkin ini adalah pertanyaan yang membuat teman-teman di luar sana, teman-teman mahasiswa atau fresh graduate, Kak, apakah saya ada bisa jadi awardee juga kalau prestasinya tidak seperti Kak Iis dan tidak seperti Kak Cendi? Mungkin bisa dijawab pertanyaannya Kak. Mungkin saya persilahkan kepada Kak Iis dulu. Itu, Kak. Silakan Kak. Ya, singkatnya mungkin ya silakan Kak. Sosok apa sih Kak yang dicari oleh para pemberi beasiswa ini? Apakah mereka-mereka yang sudah punya prestasi atau seperti apa Kak? Ya, silakan Kak Iis. Ya, kalau dari saya sendiri sebenarnya semua orang itu bisa untuk mendapatkan beasiswa tergantung dari cara kita ya, tergantung dari bagaimana usaha kita. Karena kalau dibilang prestasi akademik, sebenarnya waktu SMA saya juga bukan siapa-siapa. Artinya dalam artian waktu SMA saya juga adalah orang yang sama seperti adik-adik yang lebih suka jahil, lebih suka ganggu. Mungkin yang bisa didapatkan di sini bagaimana sebenarnya yang dicari sebuah lembaga untuk mendapatkan beasiswa. Kalau dari saya pribadi, dari LPDP itu selama saya lihat beberapa awardee itu yang dicari dari LPDP itu sebenarnya teman-teman yang punya integritas tinggi ya. Bagaimana teman-teman bisa lebih memiliki niat lah dengan usaha yang lebih besar untuk teman-teman sendiri bagaimana supaya bisa mendapatkan beasiswa LPDP itu sendiri tanpa harus menunggu. Jadi tergantung dari teman-teman sebenarnya. Kita itu tidak ada batasan untuk teman-teman bahwa kita harus punya prestasi yang banyak, harus menang ini, menang itu, tidak. Di LPDP itu pada saat PK kan ada persiapan keberangkatan. Di situ saya mulai tersadar kalau sebenarnya apa sih sebenarnya yang dicari sama LPDP? Apakah hanya golongan-golongan tertentu yang bisa mendapatkan LPDP? Ternyata tidak. Pada saat PK kita itu diajarkan untuk bahwa kita semua itu sama di sini. Kita semua sama, ada dari pejabat, ada dari golongan public figure, ada dari teman-teman yang kurang mampu, semuanya itu bisa mendapatkan beasiswa LPDP tergantung dari bagaimana sebenarnya integritas dari teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa membangun nilai kejujuran dari teman-teman, bagaimana
tekad dan keinginan dari teman-teman untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri. Jadi tidak ada batasan bahwa harus orang yang punya sejuta prestasi A, B, C, dan D, nggak harus. Ya, terima kasih Kak Kendi. Yang penting kita mau berusaha ya Kak ya. Jadi seperti itu, dicari yang berintegritas. Nah mungkin kalau dari Kak Cendi, sosok seperti apa sih yang diinginkan oleh lembaga, yang dicari oleh para lembaga pemberi beasiswa ini? Kalau dari versinya Kak Cendi. Kalau dari pendapat saya, seperti yang tadi saya bilang ya, Max tidak terlalu melihat background kita sebelumnya seperti apa, tapi ya karena yang lalu biar berlalu, anggapannya Max itu seperti itu. Tapi apa sih yang ingin kita lakukan setelah ini gitu. Jadi Max itu lebih peduli ke rencana penelitian yang akan kita lakukan itu ke depannya seperti apa, implikasinya seperti apa, terus dia punya pengaruh apa enggak penelitiannya, terus ya seperti itu. Karena lagi-lagi Jepang kan apa risetnya itu gila-gilaan. Jadi mereka ingin meningkatkan kualitas riset mereka juga. Jadi mereka lebih peduli gimana sih riset kita daripada kayak merhatiin kemarin kita dapat prestasi apa, IPK kita berapa, itu mereka tidak terlalu peduli karena itu kayak dianggap yaitu syarat administratif aja gitu. Tapi kalau mereka lebih peduli kayak dilihat yang akan dilihat lebih detail itu research plan kita itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita bisa membuat research plan yang bagus dan menarik itu yang akan dia berhasil kemungkinan besar seperti itu. Ya, jadi itu ya teman-teman. Terima kasih Kak Cendi dan juga Nuranti atas penjelasannya. Jadi teman-teman yang mungkin pada saat mahasiswa atau saat ini, wah saya tidak punya prestasi nih Kak, wah jangan-jangan 2 award kita pada siang hari ini punya banyak prestasi, pantas dia mendapatkan beasiswa. Itu jangan membuat teman-teman berkecil hati, karena siapapun bisa mendapatkan beasiswa teman-teman. Yang penting niatkan dengan lurus, kemudian berusaha, atur strategi, pasti teman-teman, Tuhan pasti akan menilai usaha dari teman-teman. Jadi tidak usah insecure karena kita semua ini punya kelebihan masing-masing, tidak hanya dari segi akademik, mungkin teman-teman punya keahlian di satu bidang tertentu. Jadi tidak usah insecure, kalian pasti bisa mendapatkan beasiswa. Oke, langsung saja nih saya persilahkan kepada teman-teman panitia ya untuk share screen mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk nih dari tadi calon awardee kita. Nah, mungkin yang pertama mungkin ya, nah mungkin untuk Kak Cendi ya. Nah, katanya untuk yang supervisor pada umumnya cara atau langkah tips dan trik biar dapat akses ke supervisor itu bagaimana Kak? Ya, langsung dijawab Kak Cendi mungkin. Oke, Katanya untuk kebanyakan ke supervisor ya, kalau teman-teman punya, maksudnya kalau dosen pembimbing pas S1 itu punya kenalan dosen di Jepang, itu akan jauh lebih mudah. Tapi kalau misal nggak ada pun nggak jadi masalah, teman-teman bisa langsung aja email supervisor yang pengen dituju. Misal pengen kuliah di Tokyo jurusan X gitu ya, terus supervisornya Profesor A gitu. Ya udah, biasanya di website kampusnya itu sudah ada email-email profesornya. Jadi teman-teman email aja profesornya, kenalan, kalian siapa, terus mau apa, pengen kuliah di sana, dibimbing oleh supervisor, pengen dibimbing oleh dia, gitu-gitu. Pokoknya email yang sopan, yang jelas tujuannya apa, kemungkinan besar pasti dibalas. Nah, ya, jadi itu ya. Terima kasih Kak Cendi, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih Kak, apakah ada untuk Kak Iis ya, apakah ada kuota untuk penerima beasiswa LPDP, mengingat tadi, wah banyak sekali pendaftarnya Kak, 6.000 untuk gelombang yang pertama. Nah, itu bagaimana Kak? Apakah ada kuota untuk penerima beasiswa LPDP? Silakan Kak Iis. Ya, halo Kak Iis. Ya, mungkin jaringan Kak Iis bermasalah ya. Mungkin saya jawab sedikit ya untuk pertanyaan ini. Mohon izin Kak Iis.
Ya, jadi teman-teman setahu saya kuota LPDP itu tidak ada. Jadi siapapun yang dianggap mampu memenuhi kriteria sesuai apa yang diinginkan oleh LPDP, lolos seleksi wawancara, maka teman-teman pasti akan lulus. Jadi tidak ada kuota. Misalnya untuk gelombang pertama yang diterima itu hanya 1.000, 2.000, itu tidak seperti itu. Jadi siapapun bisa daftar LPDP karena tidak ada kuota. LPDP tidak pernah ini teman-teman menyiapkan kuota tiap tahunnya. Siapapun yang memenuhi kriteria lolos seleksi sampai seleksi wawancara, maka itu bisa. Jadi teman-teman ayo ya para pejuang beasiswa LPDP, sambil menunggu Kak Iis, langsung saja saya persilakan kembali Kak Kendi menjawab pertanyaan. Katanya Kak, saya mau nanya nih, apa alasan Kak Kendi memilih Jepang sebagai negara tujuan untuk melanjutkan S2? Kenapa tidak di Inggris, Kak? Misalnya, kenapa tidak di Amerika? Atau mungkin apa alasannya Kakak gitu memilih Jepang sebagai tempat untuk melanjutkan S2? Silahkan Kak Kendi. Oke, kenapa Jepang? Pertama karena kesempatan yang datang Jepang duluan ya. Jadi saya orangnya oportunis bukan idealis, jujur aja. Jadi karena kesempatan yang datang itu Jepang duluan, jadi ya udah coba aja dulu Jepang. Ternyata lolos. Walaupun emang sebenarnya tujuan awal saya itu kuliahnya di Eropa, tapi karena ya itu tadi karena yang kesempatan datang itu dari Jepang duluan, ya udah saya ambil aja. Dan alhamdulillahnya lolos. Dan alhamdulillahnya juga nanti buat S3 saya juga udah dapat untuk kesempatan juga kuliah di Inggris. Jadi apa ya? Biar bisa tahu apa sih kayak pendidikan paling bagus di Asia kan bisa dikatakan di Jepang ya. Jadi itu juga jadi pertimbangan. Terus kemudian kalau di bidang yang saya pelajari yaitu di geologi sih, Jepang itu juga salah satu leading country-nya. Jadi ya itu sih yang jadi pertimbangan. Ya, jadi itu alasan Kak Kendi ya melanjutkan studi di Jepang ya, teman-teman sudah didengar sendiri karena memang kualitas pendidikan di Jepang itu terbaik di Asia. Nah, saya sapa kembali dulu Kak Nuranti. Kak Iis, sudah stabil ya Kak jaringannya? Halo Kak. Cek Kak Iis. Ya, ini sudah ada pertanyaan untuk Kak Iis dari Imba ya. Katanya dengan berbagai keistimewaan yang ditawarkan oleh pihak LPDP ini, yang menjadi perhatian itu, konsen saya adalah lebih kepada kiat-kiat wawancara atau tips dan trik wawancara. Kak Iis? Ya, Kak Iis? Iya. Ya, silakan Kak dijawab. Katanya bagaimana sih Kak? Karena tadi sudah dijelaskan tentang wah kayaknya kalau dapat LPDP itu luar biasa. Katanya bagaimana nih Kak untuk kiat-kiat wawancara atau tips dan trik mengikuti wawancara LPDP? Ya, silakan Kak Iis. Ya. Ya, jadi teman-teman memang poin wawancara itu adalah poin penentu ya. Lolos tidaknya kita itu adalah tahap terakhir. Jadi memang di sini diperlukan tips dan trik. Saya tunggu Kak Iis kembali. Ya, sambil menunggu teman-teman mungkin sedikit sharing lagi terkait dengan kiat-kiat wawancara ya. Jadi memang tahapan ini adalah merupakan tahap yang sangat menentukan. Jadi memang teman-teman kalau sudah lolos tahap seleksi administrasi, teman-teman akan lagi mengikuti seleksi substansi. Oke, sebelum menjawab soal itu, kita tanyakan lagi pada Kak Kendi ini. Nah, ada lagi dari Salsabila Rahima Dewani. Halo. Katanya yang mana nih? Halo, saya Salsabila ingin bertanya kepada Kak Kendi. Kak, menurut Kakak gimana sih rasanya berkuliah di Jepang dan berapa lama kuliah S2 di Jepang pada umumnya? Nah, bagaimana Kak? Apakah di Jepang itu Kak Kendi sering makan sushi atau bagaimana? Ini lebih kepada pertanyaan personal ya, biar memotivasi untuk kuliah di Jepang. Sebenarnya rasanya ya sama aja sih. Yang beda cuma
cuacanya aja di sini gitu. Kalau model pendidikannya itu mirip-mirip kayak di Indonesia sih kalau bisa aku bilang. Cuma di sini kemampuan supervisor sama alatnya lebih bagus aja jika dibandingkan di Indonesia. Kemudian budget untuk riset itu juga berlebih, jadi kita mau riset apapun itu nggak akan khawatir dengan biaya. Kemudian kalau berapa lama, sebenarnya sama. Kalau S1 itu di sini 4 tahun, S2 2 tahun, S3 itu 3 tahun. Kemudian biasanya tapi ada juga program namanya research student. Jadi kita bisa milih biasanya kalau mau S2 atau S3 itu mau langsung, maksudnya langsung program S2 S3 atau program research student dulu. Research student dulu itu biasanya kita bisa untuk kuliah bahasa atau untuk ikut seminar-seminar buat persiapan riset. Kebetulan saya kemarin ikut yang program research student dulu karena sebelumnya saya nggak langsung, maksudnya saya dulu itu lulus S1 kerja dulu kan. Kemudian karena kayak habis kerja, maksudnya karena kerja kayak udah lupa materi-materi zaman kuliah, jadi ngambil research student dulu. Research student dulu itu 1 semester, jadi kita bisa belajar dulu sebelum benar-benar kuliah yang sebenarnya. Jadi nambah 1 semester, jadi 2,5 tahun. Gitu. Ya, terima kasih Kak Candy atas jawabannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya mungkin karena cuacanya di sana mungkin lebih dingin ya Kak dari Indonesia ya. Iya benar. Nah, lebih bersih juga kotanya. Pokoknya memang jadi motivasi salah satunya itu ya. Tadi sudah dijawab juga. Nah, saya sapa kembali Kak Iis. Sudah ada Kak Iis teman-teman. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Apakah LPDP menilai riwayat organisasi? Teman-teman panitia bisa dibantu? Kak Iis sudah ada tidak? Sepertinya jaringannya Kak Iis sudah ini ya, tidak stabil ya, teman-teman. Ya, ada pertanyaan. Nah, mungkin langsung ke Kak Ken, sedang kita tunggu dulu ya. Nah, ini ada pertanyaan, katanya, apa LPDP menilai riwayat organisasi sebagai mahasiswa baru? Saya bingung, ingin fokus. Mungkin bisa, saya kurang lihat pertanyaannya ya. Katanya sebagai mahasiswa baru saya bingung ingin fokus organisasi atau ikut volunteer atau magang untuk kepentingan CV ke depan. Mungkin sambil menunggu Kak Iis bergabung, Kak Candy ini untuk Kak Iis ya. Untuk selanjutnya bagaimana nih teman-teman? Nah ini Kak bagaimana seperti apa strategi kita dalam menentukan menjalani dan menyelesaikan pendidikan S2 dengan beasiswa? Nah, silakan Kak Candy. Jadi bagaimana strategi dalam menentukan, menjalani, dan menyelesaikan pendidikan S2 dengan beasiswa? Nah, mungkin bisa sharing strateginya Kak Candy sebelum dapat beasiswa dan nanti bagaimana menyelesaikannya. Silakan Kak. Strategi. Agak berat ya pertanyaannya. Luar biasa ya Kak. Sebenarnya kalau strategi, nggak ada strategi khusus sih sebenarnya. Kalau mau S2 sama aja kayak mau S1 sih sebenarnya. Tapi karena S2 itu waktunya lebih pendek karena kita cuma 2 tahun. Emang karena beban kuliahnya lebih sedikit ya. Kemudian yang pertama sih kita harus tahu dulu mau risetnya itu tentang apa. Kalau kita udah tahu risetnya tentang apa, kita bikin kayak semacam bukan guideline ya, outline penelitian kita tuh seperti apa sih nanti gitu loh. Jadi kalau bisa sih kita udah punya gambaran riset kita tuh nanti metodenya seperti apa, terus analisisnya seperti apa, dibawa kemana pembahasannya, itu akan lebih mempermudah gitu. Terus kita mau penelitiannya di mana, mau penelitiannya di Jepang atau penelitiannya di Indonesia. Terus kalau misal penelitiannya menggunakan sampelnya seperti apa. Jadi kayak dirinci sih sebelum melakukan itu akan jauh lebih mudah. Jadi itu juga kenapa kemarin saya pas kesini tuh ambil program research student dulu. Jadi 6 bulan pertama itu saya gunakan untuk
menyusun rencana penelitian saya yang sangat saya buat detail, benar-benar detail. Saya mau ngapain, step-stepnya, timelinenya seperti apa. Jadi ketika sudah mulai S2-nya itu kayak menjalaninya itu jauh lebih gampang gitu. Walaupun nggak benar-benar sesuai dengan timeline, tapi setidaknya sudah ada panduannya gitu. Mungkin seperti itu sih. Terus nggak usah terlalu terbebani sih ya, kalau maksudnya. Emang kalau di Jepang itu kan mereka kayak workaholic banget ya orang-orangnya, tapi nggak usah terlalu terbebani, tetap dibuat santai, kayak perlu untuk belajar dan ambis, tapi jangan lupa untuk bermain. Itu aja sih. Iya. Jadi perlu untuk belajar dan tetap ambis ya Kak ya. Karena mungkin yang dikhawatirkan teman-teman itu ketika mau memilih Jepang, wah nanti mahasiswanya cerdas-cerdas ya, nanti kita orang Indonesia ini gimana di sana. Yang penting teman-teman belajarnya tetap santai, tapi tetap terstruktur. Misalnya 6 bulan ke depan, apa yang ingin dilakukan, kapan penyelesaian tesisnya, dan sebagainya. Seperti itu ya Kak, kurang lebih ya Kak Cendi ya. Ya, ada pertanyaan lagi untuk teman-teman, untuk Kak Cendi ya. Tadi sudah dijawab, ini masih, ya. Nah, ini lebih ke LPDP lagi sambil menunggu Kak Iis, teman-teman panitia sudah ada info dari Kak Iis? Ya. Kak Iis sudah bergabung bersama kita teman-teman? Iya. Halo Kak Iis. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, salah satu pertanyaannya, bentar kita cek dulu lagi. Kak Is, ya ini ya, jadi teman-teman, ini ada pertanyaan, apa LPDP menilai riwayat organisasi sebagai mahasiswa baru? Saya bingung, ingin fokus berorganisasi atau ikut volunteer atau magang untuk kepentingan CV ke depan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian katanya ada yang bertanya juga, setelah lulus LPDP, perubahan dan pandangan masa depan apa yang paling signifikan dalam hidup Kak Iis dan Kak Kendi? Oh, ini ada pertanyaan dari Ayu, Kak. Nah, ini setelah lulus beasiswa katanya, perubahan dan pandangan atau masa depan, apa yang paling signifikan dalam hidup Kak Kendi? Nah, setelah lulus beasiswa, seperti itu. Ya, yang awalnya mungkin mungkin pandangannya sebelum daftar beasiswa itu ya mungkin pandangan umumnya ya yang penting saya kuliah, saya dibiayai oleh lembaga beasiswa. Mungkin setelah mendapatkan beasiswa apakah ada perubahan pandangan ke depannya, misalnya mau jadi apakah apa yang paling signifikan dalam hidup Kak Kendi yang Kak Kendi rasakan setelah mendapat beasiswa. Silakan Kak Kendi. Oke, lagi-lagi ya pertanyaannya nggak berat ya. Ini Ya, yang nanya luar biasa sekali yang penanya-penanyanya. Pandangan hidup yang berubah ya. Mungkin yang paling signifikan itu karena kita keluar dari lingkungan kita. Maksudnya kalau sebelumnya kita di Indonesia mungkin mungkin kalau di Jawa atau di luar Jawa mungkin nggak jauh beda lah, karena kita masih satu rumpun, satu mungkin budaya sama tradisinya nggak terlalu beda ya, walaupun kita di Jawa atau di luar Jawa. Tapi ketika kita ke luar negeri itu kita benar-benar di lingkungan yang benar-benar baru, dan hal yang sangat signifikan berubah itu dari diri saya sih, saya lebih open mind. Jadi karena kita hidup bersama orang dari berbagai culture, karena di sini kalau di Jepang juga itu kan kita mahasiswanya juga bukan dari Jepang aja, tapi berbagai negara. Jadi benar-benar komunitas yang ada itu benar-benar multicultural, dan multicultural-nya itu juga bukan multicultural dari satu negara aja, tapi benar-benar dari berbagai negara. Jadi kita dituntut untuk open mind. Jadi kita ketemu orang yang memiliki background aneh-aneh itu kita nggak boleh judgmental. Kita harus benar-benar kayak, oh ya oke.
kayak ketemu orang dengan latar belakang seperti ini itu kita juga nggak boleh sinis atau apa, benar-benar kayak ya emang seperti itu kondisinya di luar negeri itu kan seperti itu. Kemudian yang kedua itu mungkin ini ya apa namanya, saya lebih merasa kayak ternyata selama ini yang saya pelajari pas S1 itu kayak nothing gitu. Kayak dulu mungkin saya merasa pas S1 itu kayak, oh saya udah tahu nih materi. Kalau sebenarnya saya jurusan geologi ya kayak, oh saya udah tahu nih geologinya gampang ini, udah tahu semuanya. Ternyata pas sudah sampai sini kayak, ternyata saya nggak tahu apa-apa ya selama ini itu kayak, jadi kayak itulah kenapa kita harus selalu belajar, karena kayak semakin kita semakin banyak belajar, semakin kita akan merasa nggak tahu apa-apa gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi lebih kepada kita lebih menghargai orang lain ya Kak, hidup di negara orang dengan culture yang berbeda-beda, pasti ada kebiasaan-kebiasaan, apalagi mungkin kebiasaan-kebiasaan kita di Indonesia pasti beda dengan kebiasaan-kebiasaan orang sana. Jadi betul-betul mungkin jiwa sosialnya kita lebih ini ya, lebih terlatih seperti itu. Lebih menghargai culture orang-orang yang tinggal di negara sana yang mungkin beda dengan negara kita. Nah, ada pertanyaan lagi teman-teman ya? Jadi mungkin sedikit sharing, tadi ada pertanyaan seputar wawancara, mohon izin Kak Iis ya, saya sedikit menjawab, meskipun saya masih baru, jadi teman-teman saya baru saja melewati tahapan ini, tahapan wawancara, dan memang tidak ada poin penilaian tersendiri ya untuk wawancara. Kita tidak tahu, LPDP itu tidak pernah membocorkan apa-apa saja yang harus kita tampilkan di wawancara, tapi satu pesan saya, satu saran saya kepada teman-teman yang mungkin saat ini mengikuti atau ikut seleksi beasiswa LPDP, tetap membumi teman-teman. Karena saya waktu ditanya seperti itu, jadi kita boleh menunjukkan apa kualitas diri kita, tapi dengan tetap down to earth kayak gitu. Jadi tetap membumi, jangan terlalu menggebu-gebu, sampaikan saja sesuai apa adanya, jawab pertanyaan dengan sesingkat mungkin. Jadi mungkin tips-tipsnya itu kemudian jujur teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dan teman-teman tidak tahu apa jawabannya, bilang saja mohon maaf tidak tahu, daripada sok tahu seperti itu. Tapi berupaya menjawab juga terlebih dahulu. Mungkin kalau seputar tips-tips wawancara, karena ini beda-beda pengalamannya. Ada yang ditanya soal organisasinya, ada yang ditanya persoalan akademiknya dan sebagainya, ada yang ditanya soal kedepannya nanti mau jadi apa. Nah, jadi kalau saya menilai LPDP itu mencari orang-orang yang mau berkontribusi. Nah, karena seperti ini teman-teman, ada senior-senior saya yang bisa dikatakan prestasinya luar biasa, sering ikut kompetisi nasional, tapi tidak lolos. Nah, itu mungkin poinnya di situ. Yang penting LPDP itu mau melihat sosok yang ingin diberi beasiswa itu adalah sosok yang betul-betul mau berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, jadi teman-teman harus tahu ke depannya mau jadi apa. Kalau mau jadi dosen karena apa? Kalau mau jadi praktisi di bidang tertentu karena apa? Jadi seperti itu. Nah, langsung saja Kak Iis saya sapa kembali. Kak Iis. Ya, oke. Ya, halo. Ya, tadi mungkin bisa ditampilkan. Ya, jadi mungkin bisa ditampilkan. Saya minta maaf ya, jaringannya lagi. Iya Kak, tidak apa-apa. Mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya kembali teman-teman. Banyak yang sudah menanti Kak Iis nih, sudah banyak pertanyaan. Nah, ini nih Kak, mungkin pertanyaan yang lain. Ada dari Oliver White. Nah, Kak Iis, apakah LPDP menilai riwayat organisasi sebagai mahasiswa baru? Riwayat organisasi karena sebagai mahasiswa baru nih, saya bingung nih Kak, mau fokus berorganisasi atau ikut volunteer atau magang untuk kepentingan CV ke depannya. Jadi lebih menanyakan kepada baiknya apa ya Kak saya ikuti, apakah saya fokus organisasi atau volunteer? Nah, pengalaman kakak sendiri untuk kepentingan CV, biar wawancara atau interviewer atau pemberi beasiswa itu tertarik dengan kita. Baiknya fokusnya kita di mana? Silakan Kak Iis. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya kalau jaringannya kurang ini. Terus kalau dari saya sendiri, apakah LPDP melihat riwayat organisasi? Apakah saya harus akademisi atau aktivis ya?
Kalau dari pengalaman saya sendiri, waktu saya zaman S1 itu saya menjalankan keduanya sih sebenarnya. Di samping saya berorganisasi, saya juga melaksanakan akademik saya sesuai dengan kemampuan saya. Yang jelas, selama yang kita lakukan itu adalah menurut kita yang terbaik, pasti hasilnya yang datang juga itu akan yang baik-baik. Kalau mau ikut volunteer juga bisa, mau mau berbagai macam kegiatan juga bisa. Yang jelas tergantung dengan kemampuan teman-teman, karena jangan sampai di satu sisi ketika teman-teman memilih untuk menjadi seorang yang organisatoris, kemudian sisi lain terbengkalai, itu kayaknya kalau dari saya itu sudah fatal sekali kalau dari saya. Iya. Jadi tidak ada sebenarnya yang riwayat organisasi yang seperti bagaimana yang LPDP mau. Seperti yang saya jelaskan tadi. Karena kalau melihat dari background ya, beberapa dari teman-teman saya juga banyak yang daftar LPDP itu ada beberapa yang CV-nya itu bisa dibilang wow sangat wow, tapi pada saat wawancara itu bahkan dia tidak lolos wawancara, karena memang di wawancara itu kan kita ada wawancara secara psikologis ya, jadi mungkin di situ kita dilihat bagaimana sebenarnya sifat asli kita ya. Yang jelas tekad untuk membangun negeri lah. Ya, betul sekali Kak Iis ya. Jadi memang tidak ada kriteria apakah yang dicari LPDP itu orang yang organisatoris, orang yang aktif di kompetisi, atau nilai yang IPK-nya bagus. Teman-teman, kalau kemarin saya sempat ditanya soal akademik. Jadi dia bilang dengan IPK begini kamu tipe mahasiswa apa? Nah, saya bilang saya biasa aktif di organisasi dan juga di dunia volunteer. Jadi teman-teman tetap lakukan saja apa yang sesuai dengan passion-nya teman-teman, yang bisa membuat branding dirinya teman-teman itu bagus seperti itu. Nah, ada pertanyaan tadi, sudah ini ya, kita sudah masuk pada kesimpulan ya teman-teman, mengingat waktu. Tadi ada yang bertanya sih Kak tentang strategi wawancara. Nah, ya itu tadi yang sempat terlewat, mungkin bisa Kak Iis, karena bisa dikatakan untuk poin wawancara ini adalah penentu ya Kak, penentu orang tidak hanya setelah mengikuti 2 seleksi administrasi dan juga seleksi substansi akademik, itu ada wawancara. Mungkin bisa dibagi tips dan trik yang singkat Kak, karena tadi ada yang bertanya. Oke, silakan Kak sebelum kita masuk pada kesimpulan. Ya, tips dan trik wawancara Kak. Kalau tips dan trik pada saat wawancara, sebenarnya ketika kalian mau masuk ke ruang wawancara, buktikan sama diri kalian, tanamkan dalam diri kalian bahwa yang akan kalian lakukan itulah yang terbaik. Pokoknya setelah kalian masuk di ruang wawancara itu tidak ada lagi waktu untuk apa sebenarnya yang harus saya susun, kata-kata apa yang harus saya susun, sudah tidak ada lagi waktu untuk itu. Yang pasti pada saat sudah tiba saat wawancara, semua tekad teman-teman itu sudah harus pada tekad bahwa inilah yang terbaik yang akan saya lakukan. Jadi pada saat wawancara itu betul-betul kita akan dilihat bagaimana kemampuan diri kita untuk mempertahankan apa yang setelah kita sampaikan kepada pewawancara. Jadi jangan terlalu menyombongkan diri. Pokoknya hal-hal yang memang itu pure dari diri kita pribadi. Karena beberapa orang yang terlalu merasa dirinya di atas itu kadang memang terjatuhkan oleh perkataannya sendiri. Kalau tipsnya ya itu saja, pokoknya selalu meyakinkan diri bahwa yang kalian lakukan itulah yang terbaik, apapun hasilnya. Yang jelas kalian telah melakukan yang terbaik. Ya, jadi seperti itu ya Kak. Jadi apapun harus tetap membumi ya Kak ya.
Kita pasti ingin, setiap orang pasti ingin menunjukkan kemampuan dirinya pada saat wawancara, tapi jangan sampai itu terlihat berlebihan dan jangan sampai itu pewawancara melihat kita terlalu ingin berambisi atau mungkin terlalu menggebu-gebu. Jadi sampaikan saja dengan tenang dan jawab pertanyaan sesuai yang ditanyakan. Jangan melebih-lebihkan dan juga jangan terlalu merendah. Jadi sampaikan saja. Jadi seperti ya Kak tipsnya ya. Karena banyak orang yang berprestasi ternyata tidak lolos karena mungkin dianggap psikologinya terlalu dia terlalu mau terlihat wow. Jadi seperti ada juga orang yang prestasinya biasa-biasa saja tapi pada saat interview itu jelas dia mau kemana. Jadi nanti ke depannya mau seperti ini, kenapa seperti ini. Jadi mungkin lebih dan kurangnya seperti itu. Nah, mungkin karena kita waktunya terbatas ya teman-teman. Jadi mungkin kita langsung masuk pada closing statement kepada setiap pembicara, atau masih ada pertanyaan ya? Masih ada pertanyaan yang perlu dijawab atau langsung ditutup saja? Oke. Oke. Jadi teman-teman mungkin itu tadi untuk sesi tanya jawab, kita masuk pada closing statement ya. Pasti teman-teman sudah menunggu juga nih kalimat pamungkas atau kalimat penyemangat bagi teman-teman di luar sana yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi awardee beasiswa, baik itu beasiswa LPDP atau beasiswa Max dari Jepang itu sendiri. Jadi mungkin saya persilahkan untuk closing statement-nya, mungkin saya persilahkan kepada Kak Candy dulu nih. Mungkin bisa kalimat penyemangat atau mungkin kalimat motivasi atau apapun itu yang menjadi closing statement-nya dari Kak Candy. Silakan Kak Candy. Closing statement ya. Mungkin gini aja ya, buat teman-teman yang nanti kedepannya ingin berjuang untuk mendapatkan beasiswa, tetap semangat, berusaha dengan keras, tapi jangan pernah lupakan berdoa. Karena seberapa keras usaha kita, kalau kita nggak berdoa dan kita nggak minta, itu Tuhan nggak bakal ngasih. Tapi kalau kita minta, itu Tuhan bakal ngasih, karena Tuhan itu maha memberi. Ya, berusaha, kemudian berdoa ya, jangan lupa Kak, itu intinya. Jangan pernah lupakan yang terakhir itu, karena kita manusia ini hanya berencana, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah quotes yang membuat kita semakin termotivasi untuk mengejar beasiswa, untuk melanjutkan studi S2 teman-teman. Percayalah, kalau saya bisa, Kak Iis bisa, Kak Candy bisa, kenapa teman-teman tidak bisa? Lanjut saya ke Kak Iis, closing statement-nya Kak, mungkin bisa sebagai penyemangat teman-teman atau adik-adik kita mahasiswa S1, fresh graduate yang ingin melanjutkan studi S2. Mungkin ada Kak berkaitan dengan LPDP? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk closing statement ya, sebenarnya tidak ada hal yang spesial untuk disampaikan, tapi tetap ingat ya bahwa satu peribahasa yang selalu saya ingat, yaitu manjada wajada. Siapa yang akan bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Jadi tetap kembali bahwa kita itu tetap harus pada satu prinsip. Apa yang kita inginkan itu berarti kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ingat, iman, ilmu, dan amal. Kita percaya, kita mencari ilmunya, kemudian kita amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya teman-teman, closing statement dari dua pembicara kita. Tentunya kita sama-sama berdoa semoga yang mengikuti ini bisa menjadi awardee juga, baik awardee LPDP atau awardee beasiswa Max dari Jepang ya. Jadi mungkin itu teman-teman, kalau dari saya sendiri, teman-teman untuk menjadi awardee itu tentunya apa yang perlu disiapkan itu sesuai yang sudah dipaparkan tadi sama pembicara pertama dan pembicara kedua, bahwa ayo teman-teman sekarang luruskan niat, betul-betul
kita mau daftar S2 itu, beasiswa S2 itu untuk apa? Luruskan niat, kemudian mari berusaha sekuat tenaga kita, berusaha belajar, dan yang pastinya adalah jangan lupa untuk berdoa. Jadi 3 hal yang menjadi prinsip yang selalu saya pegang, dan juga Kak Kendi tadi, Kak Iis, itu bahwa untuk mendapatkan beasiswa itu tidak hanya perlu 3 itu, kita harus meniatkan dengan tulus, betul-betul berniat, tapi tidak ada niat saja tidak cukup, kita perlu action atau aksi, dan yang terakhir itu banyak-banyaklah berdoa. Mungkin itu teman-teman, kita berdoa bersama, semoga yang mengikuti webinar kita pada hari ini itu bisa menjadi awardee juga, mengikuti jejak Kak Iis dan juga Kak Kendi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat teman-teman untuk meraih mimpi lewat beasiswa S2, pasti ada jalan selagi kita mau berusaha. Oke, langsung saja saya kembalikan ke De Nur Afiah atau ke Afiah. Sebagai MC, saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan deh MC. Baiklah, terima kasih kepada moderator, dan terima kasih juga kepada kedua pemateri yang hebat kita pada hari ini. Betul-betul materi yang sangat luar biasa dari kedua pemateri. Saya pun jadi semakin semangat ya untuk bagaimana ke depannya. Semoga juga teman-teman semangatnya bisa lebih membara lagi setelah mengikuti materi kita pada hari ini. Nah, acara selanjutnya yaitu pemberian cindramata secara virtual. Untuk yang pertama, penyerahan cindramata kepada ketua pemateri akan diserahkan langsung oleh saudara kami Nur Fuadi Bakir selaku ketua angkatan kami dari Webron 16. Saya persilahkan kepada saudara Fuad. Ya, baik. Untuk Kak Sandy Dia Permatadana dan untuk Kak Nuranti Anarkis, berikut kami berikan apresiasi setinggi-tingginya, plakat dan sertifikat dalam acara Embracing Your Future Career. Semoga diterima walaupun secara virtual, tapi nanti kami akan tetap mengirimkan ke alamat Kak Kanda dan Ayunda masing-masing. Mohon diterima, Kak. Iya, terima kasih untuk kesempatannya dari Angkatan 2016 Webron, sangat luar biasa. Ya, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat. Thank you. Ya, terima kasih, Kak. Baik, selanjutnya yaitu penyerahan cindramata secara virtual yang akan diberikan langsung oleh Saudari Fahira Khairunisa selaku Bendahara Umum Angkatan Webron 2016. Silakan Saudari Fahira. Baik, saya mewakili panitia webinar menyampaikan terima kasih banyak pada moderator kita yang sangat keren hari ini, yaitu Kak Mulyana Mursalim SH. Atas itu kami mengapresiasi moderator dengan memberikan sertifikat berikut secara virtual. Mohon diterima. Ya, terima kasih atas penghargaannya. Semoga bermanfaat dan teman-teman dari Webron tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga bermanfaat, baik itu di tengah pandemi seperti ini. Apresiasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman dari Webron. Thank you. Baiklah, itu tadi terima kasih kepada seluruh pemateri. Nah, untuk mengingatkan kepada teman-teman agar kiranya tidak lupa mengisi link absensi webinar, karena itu merupakan syarat teman-teman bisa memperoleh sertifikat dari kami selaku panitia. Nah, yang selanjutnya, oh ya, kita apresiasi, mari kita sama-sama memberikan apresiasi kepada seluruh peserta pada hari ini dan juga kepada seluruh perangkat acara yang sudah bekerja sangat keras hingga hari ini, dan semoga tetap semangat sampai besok. Jangan lupa besok ya, webinar selanjutnya itu ada pembicara yang lebih hebat lagi. Bahkan ada Kak Adrian Yudhistira Purwanto dan Kak Ozi Eka Pristama. Nah, untuk kalian yang mau jadi entrepreneur, jangan sampai ketinggalan webinar ini.
Oh iya, untuk teman-teman juga yang mau bercita-cita memasuki perusahaan-perusahaan impiannya, tenang, ada juga webinar yang bertemakan millennials menuju perusahaan impian. Pematerinya itu ada Kak Muhammad Ilhamsyah sama Kak Syifa Alamia. Nah, dicatat ya besok tanggal 1 Agustus 2021 jam 10 pagi dan jam 1 siang. Jangan sampai ketinggalan. Nah, cukup sekian pada hari ini. Ketika kamu belum sukses, semua kata-kata bijakmu akan terdengar seperti kicauan belaka. Tetapi ketika kamu sukses, dengkuranmu pun akan terdengar sangat bijak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mulyana. Thank you teman-teman. Terima kasih Kak Cindy, terima kasih Kak Iis. Oh iya, juga sekedar informasi, nah kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya soal beasiswa LPDP, bisa follow Mata Garuda Sulawesi Barat. Di situ kita juga ada apa namanya, ada coaching untuk teman-teman yang mau daftar LPDP. Bisa di follow Instagramnya saja Mata Garuda Sulawesi Barat. Silakan teman-teman. Bisa juga sharing dengan Kak. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari